Hai pemirsa konser Permata Cendrawasih, sebuah tarik suara yang akan menggali bakat putra dan putri Papua. Seperti yang kita ketahui, konser Permata Cendrawasih berkeliling ke 5 kota besar di Papua untuk menjaring peserta dari seluruh pelosok Pulau Cendrawasih. Para peserta akan menghadapi rangkaian audisi yang sangat ketat sebelum dapat melaju di arena konser. Nah, kali ini kita berada di kota Biak. Bagaimana ya serunya mereka? Kita akan melihat aksi dan bakat terpendam dari daerah-daerah yang indah ini. Kalau di episode kemarin kita berada di kota Manokwari, maka sekarang kita berada di kota Biak, di mana kita akan melihat serunya aksi dan bakat terpendam dari daerah yang indah ini. Seperti di episode kemarin, di mana kita berjalan-jalan di kota Manokwari, maka nanti tetap bersama Yugo dan Reza, kita akan keliling kota Biak dan sekitarnya. Di sini kita nggak akan hanya melihat pemandangan saja, tetapi juga menelusuri sejarah kota Biak. Makanya, jangan sampai ketinggalan untuk menyaksikan siapa sih calon permata dari kota Biak yang berhasil lolos. Oke, untuk itu tetap tonton konser Permata Cendrawasih. Ya, pemirsa, barusan kita habis bareng, mandi, cuci muka ya. Pokoknya udah siap banget, udah nggak sabar banget untuk keliling kota Biak ya. Berjelajah ria nih ceritanya. Katanya oke-oke banget tempat-tempatnya. Udah langsung aja pemirsa, dulu masih penasaran tuh. Cepet, Yuk. Nanti di dalam mau nyanyi lagu apa nih? Ya, kalau saya siapkan lagunya Joy Karena Cinta. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Hai, tadi di dalam gimana? Rasa biasa aja. Biasa aja ya. Nyanyi Karena apa? Hah? Nyanyi apa? Oh, Kamu apa? nyanyinya lagu Ebit Gade. Ebit Gade. Gimana Nona? Apa dewan juri yang katakan apa yang dikatakan dewan juri maksudnya? Ekspresi kurang. Iya. Kasih. Selamat ya kamu ya berhasil ya. Oh, kamu dari kabupaten mana sih? Dari Kabupaten Biak. Tuh, tampaknya para peserta audisi asal Biak sudah mempersiapkan diri dengan serius. Wah, itu berarti persaingan akan semakin ketat. Yang pasti tugas juri pun akan semakin berat. Mereka akan menentukan siapa yang berhak lolos ke konser Permata Cendrawasih. Ya, halo, Guten Morgen Yugo. Halo, Tessa. Ya, how van you? Nggak jelas sinyalnya, putus-putus, suaranya nggak jelas. Tessa. Oper the mic. Oper the mic. Tessa di mana Tes? Kok nggak kelihatan sih? Tes. Ya, Ili bedilah, ya. Ya, Tessa. Gila, buset, tuh bahasa apa tuh barusan? Kita ngapain lagi pakai begini? Nggak jelas. Tuh kasih tahu ke pemirsa dulu pasti penasaran. Kenapa kita ngobrol, telepon-teleponan pakai bahasa Belanda yang nggak jelas? Iya, Tahu? yang pasti kita bukan karena nggak ada alasan, tapi ada sejarahnya pastinya. Sejarahnya apa tuh? Yang jelas gini nih. Dulu kota Biak ini dijadikan pusat komunikasi radio antara Amsterdam dan Holland. Iya. Jadi ada lagunya Tes. Antara Holland dan Amsterdam jatuh cinta. Pokoknya kalau Yugo yang ngomong jangan dipercaya dulu, karena belum jelas asal usulnya, betul nggak? Ya Untuk udah. lebih jelasnya lagi, kita tanya di
Masuk ke dalam. Oh ya, by the way nih peserta audisi di Kota Biak ini udah semangat loh, udah siap tempur loh. Udah siap ya. Kalau gitu sekalian aja nanti sekalian kita lihat aja. ya. Pasti seru. Penasaran kan? Ikut, ayo. Kira-kira 10 menit dari Kota Biak, tepatnya di Jalan Sisinga Mangaraja, kita akan menemukan sebuah museum dengan gaya arsitektur tradisional Biak. Sentuhan budaya Biak terasa amat kental pada museum ini. Ternyata banyak sekali ragam budaya Biak yang diturunkan oleh nenek moyang kita. Belum lagi dengan pengaruh para pendatang. Kesemuanya itu membuat khasana budaya Biak semakin kaya. Selain melihat benda-benda khas kebudayaan Biak, kita juga dapat melihat peninggalan sejarah dari Perang Dunia Kedua, seperti peralatan perang Sekutu dan Jepang. Nah, sudah lihat kan? Ternyata di Biak kita nggak hanya akan menemukan permata di bidang tarik suara, tapi juga permata lainnya, yaitu kekayaan sejarah. Salah kali. Situ. Ya, pemirsa, sekarang Tessa sama Yugo udah bersama dengan Pak Henry Wayland selaku Kepala Subdinas Pengembangan Produk ya, Pak ya? Iya, kalau gitu. Nah, di sini juga nih kita bisa tanya-tanya tentang kota-kota yang kota-kota gini ya, tempat-tempat yang enak buat didatangi, ya pariwisatanya, sejarahnya, pokoknya banyak banget. Langsung aja ya, Go ya. Pak, saya mau nanya nih, menurut informasi yang kami dapat, Kota Biak itu dulunya sempat dijadikan sebagai pusat telepon radio antara Holland sama Amsterdam ya Pak ya? Iya. Bisa diceritakan sedikit Pak? Iya baik, Tessa dan Yugo, informasi itu memang betul sekali. Memang sejarah pada saat penjajahan itu kita ini lebih banyak didominasi oleh penjajahan Belanda ya. Kita bisa melihat ada satu pulau yang menjadi saksi sejarah. Pulau Owi itu sendiri itu ada mempunyai landasan pesawat terbang yang biasa dipakai oleh seorang jenderal yang kita kenal di dunia ini yang disebut MacArthur. Ya, kalau kita ingat sejarah cerita yang kita pernah pelajari di dunia pendidikan, itu strategi MacArthur itu kan loncat ke atas, mulai dari PNJ dia loncat ke Biak, habis itu loncat ke Subic di Filipina, terakhirnya di Korea Selatan, dan dia menumpaskan Jepang. Kalau gitu kita boleh minta bocoran nggak nih Pak? Tempat-tempat wisata dan sejarah yang diminati di Kota Biak ini sendiri itu apa-apa aja? Kalau tempat-tempat sejarah wisata yang sangat diminati itu banyak sekali. Banyak sekali. Kita di sini perlu diketahui bahwa kita di Biak ini sebenarnya memfokuskan kepada wisata bahari. Tetapi yang sudah sangat terkenal di sini adalah wisata Goa Jepang ini. Ya, wisata Goa Jepang, jarak yang ditempuh dari sini ke goa tersebut itu sekitar 15 menit kurang lebih. Kayaknya saya udah nggak sabar nih untuk langsung ke sana. Karena kan tadi udah dibahas kan tentang Goa Jepang, kalau gitu langsung aja kita ke sana Go. Oke? Ayo ikut. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Tessa, terima kasih Yugo. Izinkan aku memeluk dan mencumbu dirimu, cinta. Mungkin kau tahu diriku lebih baik darinya.
Nama saya Kelas William Sada, saya perwakilan dari Kabupaten Biak Numfor. Umur saya 16 tahun, saya masih sekolah di salah satu sekolah di Kabupaten Biak Numfor ini. Harapan saya ingin lolos karena saya merasa potensi saya dalam tarik suara ini sangat baik. Pemirsa, dukung saya ya, semangat! Ya, bawa baca yang satu buat jauh. Bersamamu ku lewati lebih dari 1000 malam. Yang ku mau hanya kamu, namun kenyataannya tak sejalan. Tuhan, bila masih ku diberi kesempatan, izinkan aku untuk mencintainya. Namun bila waktuku telah habis dengannya, biar cinta ini sekali ini saja. Tak sanggup bila harus jujur, hidup tanpa hembusan napasnya. Tuhan, bila masih ku diberi kesempatan, izinkan aku untuk mencintainya. Namun bila waktuku telah habis dengannya, biar cinta hidup sekali ini saja. Biar cinta hidup sekali ini saja. Om, gimana sih Om perasaannya Om dan keluarga setelah tahu bahwa kelas itu lolos audisi? Sebenarnya kami sebagai orang tua tidak yakin bahwa kelas akan berhasil. Namun dengan kerja keras kelas, berlatih dan berlatih sehingga ia dapat berhasil. Gitu ya. Terus kalau kesehariannya kelas sendiri di luar dan di rumah itu apa? Kegiatan kelas di rumah, ia membantu orang tua dan ada waktu-waktu luang untuk berlatih. Adekku pilih lagu ini, jujur saja menurut kakak ini lagu yang susah untuk dinyanyikan tanpa musik itu. Karena lagu ini harus berapa kali perpindahan nada. Nah akhirnya waktu Ade nyanyi tadi, Ade pindah tuh suka-suka Ade saja. Jadi yang tidak seharusnya begitu. Jadi kok pindah sesuai dengan kau mood saja. Kau rasa harus pindah, kau hajar sih. Jadi nadanya itu tidak sesuai dengan apa yang harus di chord. Kalau bekerja chord itu nadanya nggak ke situ sebenarnya. Tapi karena Ade pilihan lagu udah salah, jadi akhirnya kau menyanyi ya sesuai dengan apa yang kau mau. Akhirnya keindahan lagu itu tuh tidak dapat gitu loh. Akhirnya kau tidak bisa menyentuh kita, dan yang saya lihat Ade tadi nyanyi kontrol tone-nya masih banyak sekali yang kurang. Terus Ade punya improvnya terlalu monoton yang putar-putar situ lagi. Jadi akhirnya tidak menyentuh ke orang yang mendengar Ade. Itu saja dari saya. Beda pendapat lagi nanti. Iya, itu kan hanya pendapat Bung Edo ya sebagai kritikan yang baik. Tapi kalau dari karakter vokal sih sebetulnya sudah ada modal lumayan. Cuma memang betul kata Bung Edo bilang bahwa lagu ini kalau tanpa musik agak sulit. Karena banyak notot yang pindah gitu. Iya. Cuma kalau dengan karakter vokal seperti ini sedikit ada ciri khas. Tapi itu memang harus dilatih banyak. Dan harus pintar dalam pemilihan lagu supaya apa yang kamu punya itu bisa keluar. Kelas berapa kamu? Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Oke, langsung aja kita tanya terus. Tadi di dalam gimana nih? Harus banyak latihan lagi, habis ada tune yang lari.
lagunya biasa aja. Terus Kopo cara menyanyikan lagu ini juga masih sangat sederhana sekali, masih terlalu biasa. Jadi kok tidak buat macam kita jadi tertarik begitu. Jadi mungkin jiwanya tidak ada, masih menyanyi biasa-biasa. Jadi kalau dari kakak pribadi sih kayaknya mungkin banyak hal yang mesti kau perbaiki kali. Memang waktu kamu mau kesini, kamu memang udah siap cocok dengan lagu ini? Sudah. Iya, ya kan? Berarti vokal kamu ada, bagus, tapi kamu memang memilih lagunya memang tidak cocok sama karakter nyanyi kamu, ya? Terlalu biasa lagunya, ya? Oke, kita aja. Ini dia, Herlina. Sini Her. Gimana Her? Tadi komentarnya Dewan Juri di dalam Her. Tanya, saya bawa lagu tuh biasa saja, mungkin karena kurang latihan. Tapi vokalnya bagus. Vokalnya bagus ya, oke. Pitch controlnya banyak berlatih lagi. Sebelum kita ngelihat para peserta audisi lainnya yang tambah seru, kita lihat dulu yuk. Yugo dan Tessa lagi asik jalan-jalan tuh. Ya, sobat-sobat KPC di rumah, sekarang kita sudah berada di Goa Jepang. Nah, pemirsa di rumah mesti tahu, kalau penduduk asli, penduduk Papua sendiri menyebutnya dengan sebutan Goa Binsari atau Goa Nenek. Goa Punene ya. Goa Punene. Dan konon katanya goa ini dipakai oleh tentara Jepang untuk tempat persembunyiannya mereka. Iya, waktu Perang Dunia Kedua. Ya, dan kira-kira sekitar 3.500 tentara Jepang ya yang sembunyi di sini. Iya. Dan hampir semuanya mati. Ya udah kalau gitu, aku juga penasaran sih pengen lihat. Yuk kita lihat aja. Gua Jepang. Gua ini adalah gua besar di tengah kerindangan alam biak yang mempesona. Gua yang menjadi tempat tujuan para wisatawan ini memiliki cerita sejarah yang sangat menarik. Gua Jepang pada Perang Dunia Kedua menjadi tempat persembunyian bagi 5.000 pasukan Jepang. Oleh pasukan Jepang, gua ini dijadikan benteng pertahanan yang kokoh dan tidak terjangkau oleh musuh. Nah, pemirsa, sekarang kita udah berada di dalam perut Goa Jepang nih. Mungkin pemirsa bisa lihat di sudut sebelah sana tuh dulu tentara-tentara Jepang pada ngumpul, yang akhirnya dibom ya Tes ya. Dibom, nggak mempan dibom, akhirnya disiram bensin dan dibakar. Baru mati semuanya. Kasian ya. Kasian. Nah, kita tadi udah jalan-jalan ya, dan ini sekarang tempat terakhir di Goa Jepang ya. Kalau gitu sekarang kita menuju audisi aja, gimana Go? Ya udah langsung aja yuk. Yuk. KPC. Semua karena cinta, semua karena cinta, tak mampu diriku dapat berdiri tegar. Terima kasih cinta. Hai saudaraku yang berada di Papua dan seluruh tanah air. Perkenalkan, nama saya Mercy. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Biak Numfor. Perasaan saya setelah lulus audisi saya sangat senang dan saya berharap saya bisa lolos dalam audisi berikutnya. KPC 2007 bukan tipu-tipu. Mencari kepingan hatiku kasih, dan kemanakah janji
yang telah kau ingkari, hilang sudah tak lagi bertepi. Apa yang terjadi pada cinta suci ini? Setelah sekian lama ku yakini, mengapa kau pergi, berjanji takkan kembali, kau hancurkan hati ini. Seperti kita lihat, Mercy udah nyanyi dengan sepenuh hati. Tapi gimana ya pandangan juri? Sebelum dengar komentar juri, kita dengerin dulu apa kata orang tua Mercy. Kalau bilang masalah nyanyi, sebenarnya Mercy sudah punya bakat sejak kecil. Jadi kita dari keluarga tuh cuma mendukung. Jadi kalau ngajar itu saya pikir kita cuma dukung Mercy punya hobi yang sudah ada, bakat yang sudah ada. Berapa besar sih dukungannya keluarga tuh terhadap Mercy untuk lolos ikutan audisi? Ya, mungkin kami dari keluarga sangat mendukung karena kami lihat Mercy punya karisma dalam tarik suara ini sejak kecil. Kemudian dia punya keinginan keras untuk lebih maju dan untuk berlomba pun di Kota Biak ini kalau ada lomba dia selalu mau untuk ikut berlomba, dan kami sangat mendukung untuk kegiatan ini. Dia bisa berkompetisi dengan teman-teman di luar Kota Biak. Kalau gitu untuk harapannya sendiri keluarga mengenai untuk Mercy itu apa? Mungkin kami sangat mengharapkan untuk Mercy membuktikan bahwa di Kota Biak ada permata yang tersembunyi di Kota Biak, bukan hanya di kota-kota besar, dan dia akan kami dorong terus, motivasikan terus untuk dia membuktikan di kota yang lebih besar lagi. Terus kira-kira yakin nggak sih kalau Mercy itu lolos audisi? Sebagai keluarga, sebagai pendukung, kami yakin bahwa Mercy pasti bisa lolos. Nah, apakah juri sependapat dengan orang tua Mercy? Langsung aja kita dengar komentar juri. Yang perlu kau lakukan sekarang adalah jaga penampilan, toh. Harus bawa diri lebih enak. Terus banyak hafalin lagu ya, banyak hafalin lagu yang lain. Karena jujur saya kakak senang kau cara menyanyi itu, warna vokal kau itu khas sekali, warna suara kau itu khas sekali. Jadi itu kau harus pertahankan terus. Jadi cari lagu nanti yang karakter cocok. Terus lebih rileks, terus latih untuk olah gaya, olah tubuh. Jadi lebih rileks untuk bernyanyi. Jangan terpaku tapi bisa ekspresif. Itu yang perlu dilatih. Itu saja. Terima kasih Ade. Ya, Bung Yopi, buat Bung Yopi, kamu vokalnya oke, ya. Cuman Bung Yopi harap kamu nyanyi agak jangan di dalam mulut, terbuka dikit ya ucapannya, ya. Kan kadang-kadang di mulut gitu aja, nggak keluar gitu. Terus pilih lagu yang enak gitu ya sama karakter suara kamu ya. Waktu pilih lagu di rumah udah mesti mikir, ini bukan nyanyi buat kamu sendiri. Oh saya mau nyanyi buat biar Yuri biar enak gitu. Terus saya mau pilih lagu apa gitu loh, kayak gitu ya. Oke, makasih. Hai Mercy. Gimana Mercy? Mercy temennya BMW bukan sih? Langsung aja, gimana tadi Mercy? Disuruh pintar untuk memilih lagu. Pandai-pandai memilih lagu ya? Berarti tadi salah? Bukan untuk saya saja yang senang, tapi untuk orang juga senang. Berarti tadi intinya kalau kamu mungkin nggak pas ya? Atau gimana? Atau kamu salah pilih lagi? Mungkin. Ya udah, oke. Kalau gitu Mercy boleh tunggu keputusannya di kursi ya. Halo pemirsa, nama saya Sarah, umur saya 17 tahun. Waktu lolos audisi pertama, saya merasa bangga dan saya merasa senang. Namun dalam audisi ini saya mempunyai saingan yang berat, yaitu Mercy. Tapi pada audisi berikutnya saya yakin dan percaya bahwa saya bisa mengalahkan dia. Tetap semangat, hidup KPC 2007. Oke. Gimana sih perasaannya Ibu setelah tahu kalau Sarah itu lulus audisi?